adalah suara hati yang paling dalam. Kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah, karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya, kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah dikuras perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Mana ada kesulitan berdakwah ini? Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib, maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Saya menemukan beberapa video dari salah seorang Habib yang meminta maaf, teman-teman. Mungkin ini adalah perwakilan beliau atas beberapa ceramah dari golongan mereka, para Habib, yang terkadang ketika berceramah ini di depan para jemaahnya sering menggunakan kata-kata kasar ya, dengan penuh hujatan ya, mengeluarkan isi kebun binatang, dan itu jelas terkadang tertuju kepada pemerintah, para pejabat, teman-teman. Mungkin Habib ini merasa malu dengan kelakuan sebagian dari golongan mereka yang sering disebut sebagai keturunan Rasulullah ya, anak cucu Nabi Muhammad SAW, tapi justru tidak sama sekali menampakkan ya bagaimana ajaran Rasulullah yang sebenarnya. Baik, kita simak dulu ini video pertama, teman-teman. Nanti kita akan simak lagi video yang kedua yang lebih panjang lagi. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang akan Al-Fakir sampaikan ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencerca habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencerca, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah, karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya, kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah dikuras perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf. Kami yang salah, bukan antum. Kami yang salah. Untuknya, di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jadi Habib ini mungkin sudah melihat di beberapa tayangan video tentang bagaimana ceramah-ceramah para Habib-Habib ini, baik itu ceramahnya dengan menyebarkan dongeng-dongeng khurafat ataupun doktrin-doktrin ya, seolah-olah klan mereka yang paling mulia dibandingkan orang-orang biasa yang bukan nasabnya tersambung kepada Rasulullah, meskipun mereka juga belum tentu ya valid datanya apakah benar mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu mungkin ini salah satu penyebab dari Habib ini meminta maaf, teman-teman ya. Bagus, ini ada Habib yang sadar, teman-teman, melek dengan bagaimana respon masyarakat selama ini ya. Ternyata masyarakat juga sudah bisa melihat bagaimana kelakuan di antara para Habib-Habib ini yang bisa kita katakan sangat-sangat jauh bertolak belakang dari ajaran Rasulullah SAW, karena mereka sering mengklaim bahwa Rasulullah adalah kakek kami ya, kami adalah cucunya, anak cucu keturunannya. Subhanallah, teman-teman ya. Kemudian di sini ada satu video lagi, teman-teman, ini lebih
lebih panjang lagi, dan memang saya sudah menemukan videonya formatnya seperti ini. Jadi bukan saya yang menyusun teman-teman ya. Jadi di sini akan saya tampilkan channelnya, silahkan kalian searching nanti, memang videonya sudah seperti ini. Dan di video yang kedua ini juga teman-teman masih Habib ini juga yang berbicara, namun lebih panjang lagi, dan sepertinya mungkin ini di salah satu podcast Deddy Corbuzier ya, kalau melihat dari latar belakang studionya. Coba kita simak videonya teman-teman. Bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Makanya sekarang zamannya Pak Jokowi, kita harus jaga Pak Jokowi ini bareng-bareng. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga ya, punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak. Kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak. Polisi pakai jilbab mulai banyak. Majelis taklim berkembang di mana-mana. Pondok pesantren di mana-mana. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Mana ada kesulitan berdakwah ini? Kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut. Kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan, kulitnya yang paling halus, suaranya yang paling merdu, akhlaknya yang paling luhur. Tapi diancam oleh Allah, jika engkau berkata kasar, engkau berkata tajam, maka engkau akan dijauhi oleh sekelilingmu. Kita harus pahami secara mendalam, orang yang berkata kasar, caci maki, tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad yang kita mengimani itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan. Lantas Anda ini pengikut siapa? Menggunakan majelis taklim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya orang, bapak itu. Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Lantas kita ini tiru siapa? Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Mana ada? Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, kita harus ada referensi hidup. Oh, Nabi Musa menghadapi pemerintah dolim, Fir'aun ngaku Tuhan, tapi nggak juga dengan caci maki kok, nggak juga dengan merendahkan. Boleh mengkritisi, tapi dengan akhlak. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi renungan dan sekaligus perwakilan bagi kalangan para habib secara khusus dan secara umum kepada para penceramah siapapun. Ketika berceramah tentu harusnya menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, apalagi sering sekali tertuju kepada person ya, kemudian dicaci maki dengan isi kebun binatang. Ini subhanallah. Bahkan jelas habib ini mengatakan mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasikan para ulama. Terbukti ya, ceramah-ceramah tersebar dimanapun ya, orang mau ikut pengajian, orang mau sholat berjamaah ya, tidak ada yang menghalangi teman-teman ya. Bersyukur kita hidup di negeri kita ini teman-teman ya, dengan pemerintah yang membebaskan kita ya melakukan ajaran agama kita. Bahkan kita lihat Indonesia ini sangat beragam ya, agama tersebar ya, Kristen ya, Buddha, tidak pernah ada yang dihakimi, dihalang-halangi teman-teman. Apalagi kita yang secara mayoritas
mayoritas beragama Islam. Namun aneh kadang-kadang ada oknum-oknum ya, ustadz, kiai, bahkan para habib yang merasa dirinya dikriminalisasikan oleh pemerintah. Padahal mereka terkadang dijebloskan ke dalam penjara karena kesalahannya, teman-teman. Subhanallah ya. Maka ini menjadi renungan, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Habib ini. Mana buktinya rezim ini ya yang dikatakan mengkriminalisasikan para ulama? Kalau yang namanya mengkriminalisasikan para ulama, tentu para ulama, para ustadz, kiai tidak diberikan tempat untuk berceramah, menyebarkan ajarannya. Tentu kita juga berdampak bagi umat, teman-teman. Tidak bisa menjalankan agama kita, tidak bisa sholat berjamaah ya, tidak bisa menuntut ilmu. Terbukti lihat, masjid bertebaran di mana-mana. Subhanallah, teman-teman ya. Ini yang kita katakan mengkriminalisasikan para ulama, kemudian kita hujat ya dengan kata-kata kasar. Subhanallah, seandainya beban tersebut ya sebagai seorang pemimpin dibebankan kepada orang yang suka teriak-teriak menghujat pemimpin dengan kata-kata kasar, teman-teman ya, coba ya. Jangankan menjadi presiden ya, menjadi RT saja kita belum tentu mampu, teman-teman ya, mengurus warga yang dalam lingkup kecil, apalagi ini mengurus ratusan juta jiwa, teman-teman ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk membela pemimpin, tapi kita harus berpikir secara objektif, teman-teman ya. Jangan kita jadikan panggung-panggung ceramah justru untuk menebarkan kebencian ya, melaknat, menghujat para pemimpin yang sebenarnya belum tentu ketika jabatan tersebut diemban oleh kita mampu kita jalankan dengan lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang kita hujat. Maka ini menjadi renungan, teman-teman ya. Kalaupun ada sebagian ustadz, kiai, ulama, habib yang dijebloskan dalam penjara, ya itu murni kesalahannya dia sendiri, teman-teman. Jejak digitalnya pun sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sudah bisa kita lihat ya, track record mereka yang di penjara tentu ada sebab akibatnya, teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video ini ya. Semoga ini menjadi renungan, teman-teman, dan pelajaran bagi kita semua agar nih lisannya jangan sembarangan ya. Kalian itu kan pendakwah, seharusnya memberikan contoh yang lebih baik, teman-teman, menjadi teladan bagi para jemaah kalian, bukan justru menebarkan kebencian, provokasi di antara umat muslim sehingga terjadi kebencian satu sama lain. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.